Masalah kesehatan air bersih dan listrik yang terus menghantui masyarakat Amphoang, Kabupaten Kupang, kini menemukan titik terang. Ketiga isu ini menjadi pembahasan pada rapat kerja Gubernur NTT di Lelogama, Amphoang Selatan, bersama Bupati Kupang, para camat dan kepala desa, Jumat 14 Februari. Rapat kerja ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Menyangkut masalah kesehatan, Puskesmas Soliu Amphoang Barat Laut menjadi pembahasan di agenda rapat kerja. Kepala Puskesmas Soliu Darmawan Ahmad begitu prihatin dengan kondisi puskesmas yang terbengkalai sejak mulai dibangun tahun 2018. Diketahui di Puskesmas Soliu juga hingga saat ini belum ada tenaga dokter. Menanggapi hal itu, Bupati Kupang Korinus Masneno berjanji tahun 2020 akan menyelesaikan permasalahan di Puskesmas Soliu. Jadi saya mohon bisa Puskesmas Soliu, Amphoang Barat Laut. Semoga itu Bapak Berkenan bisa menunjukkan, karena itu harapan masyarakat besar sekali. Terus yang kedua, Bapak menyangkut tenaga Bapak, kita belum ada tenaga dokter Bapak. Kemarin itu memang ada TPS untuk tenaga dokter, cuma dari 13 orang itu tidak ada yang di Soliu. Tapi waktu itu karena tendernya terlambat, maka selanjutnya tidak dibayar. Dan pada saat sekarang kita sudah diminta BPK untuk membantu kita begitu kondisi terakhir yang harus kita bayar, dan kita telah menganggarkan melalui pemerintah untuk kita bayar pada tahun itu, dan kemudian kita siapkan anggaran nanti di anggaran keuangan untuk kita selesaikan itu khusus yang Soliu dan beberapa puskesmas lain. Saya kira tahun ini kita usahakan kita akan selesai. Permasalahan air bersih dan listrik di Amphoang juga menjadi pembahasan pada rapat kerja. Salah satu anggota Dewan Daerah Pemilihan Amphoang, Abi Yerusa, mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan, khususnya pembangunan di Amphoang. Terlepas dari itu, listrik masih menjadi persoalan masyarakat Amphoang. Hingga kini ada 2 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Begitu juga dengan air bersih. Memasuki musim kering yang berkepanjangan, masyarakat terpaksa harus membeli air bersih untuk dikonsumsi. Gubernur NTT Victor Laiskodat memastikan di bulan Juni tahun ini, 2 desa tersebut sudah bisa mendapatkan listrik. Untuk air bersih, Gubernur akan memprogramkan tahun 2022 pengadaan air bersih di Amphoang melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan dibantu dengan dana desa. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Amphoang. Saya tidak terakhir dulunya kalau Kupang harus sekitar 4 jam dan lebih. Sekarang kalau saya dari rumah ke kantor cuma 2 jam. Ada 2 desa yang belum ada listrik, termasuk dari saya. Dan saya paling tinggi balas dengan komisi dan seorang kedua. Tapi sempat waktu itu sempat jaringan yang masuk 2013 kalau desa lainnya tempat dimandai dan perusahaannya hilang begitu saja. Kemudian untuk Amphoang Tengah itu 4 desa belum ada. Amphoang Utara yang ada kurang lebih 3 desa kalau tidak salah. Kemudian Amphoang Barat Laut dan Barat Daya itu belum ada. Pasti bulan Julinya, karena dia jalan sampai ke mana? Mereka harus tinggal lagi di sini mereka. Jadi Juli itu bilang, air bersih, dan karena itu kita desain 2022 air bersih itu dengan dana desa, dengan APBD kabupaten, dengan APBD kita dana desa. Air bersihnya sampai minum langsung. Kita atur supaya bisa minum langsung. Jadi tidak lagi diatur di desa-desa. Langsung kita minum. Yang punya air, mata air di mana sumber airnya ada, kita langsung siapkan di mesinnya tidak mahal. Langsung dia punya listrik segala macam 600 juta, 560 juta. Tidak mahal. Langsung dengan solar saya. Kita bisa siapkan itu. Sehingga orang bisa langsung minum di desa-desa. Apakah Bumdes pakai itu di umum supaya independen? Ya, tapi nanti kompeten itu apa yang aku beli kompeten itu dan listrik. Jadi kita bisa bikin semuanya kita bisa siapkan yang baik sehingga
rakyat bisa minum air yang layak. Seluruh program yang telah dibahas pada rapat kerja ini akan dirancang secara matang dan terus dipantau perkembangannya. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat untuk merealisasikan program yang sudah dirancang. Clemens Funite, BTV, melaporkan.